Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zahra Auliaul Masfufa dengan NPM 19 10 63 10 541. Kemudian ada Dwi Jumiati 19 10 63 10 559. Siti Astria Harti 19 10 63 10 533. Dan Sri Septiani 19 10 63 10 536. Oke, langsung aja. Ini hasil kajian dari Zahra Aulia, yaitu dari jurnal Matematika, judulnya Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika dan Aktivitas Siswa. Penulisnya Retna Widianti Humayroh Dwi Nuraini. Teorinya, dalam mata pelajaran matematika, guru dapat mengaplikasikan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses pembelajaran yang dimulai dengan ide-ide dan membangun pemahaman atas ide-ide yang telah dimiliki siswa. Kemudian masalahnya, lemahnya pemahaman peserta didik. Peserta didik yang mengalami kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika kelas 8 di salah satu SMP di Merauke, ketidakkondusifan lingkungan kelas akan memberikan kesempatan siswa memperbincangkan topik selain materi pelajaran yang sedang dipelajari. Kondisi kelas yang gaduh membuat pembelajaran tidak efektif dan efisien, sehingga proses pemahaman dalam pembelajaran matematika di kelas menjadi terhambat. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu dari jurnal Equation, Teori dan Penelitian Pendidikan Matematika. Judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbantuan GeoGebra pada Materi Transformasi Geometri. Penulisnya Irma Meirawati Handayani Dwi Sulisworo. Teorinya, GeoGebra adalah aplikasi geometri dinamis yang membantu titik, garis, dan semua bentuk lengkung. Aplikasi GeoGebra memiliki kemampuan untuk memahami konsep transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi menggunakan objek-objek geometri. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap materi tertentu yang kurang efektif jika disampaikan oleh guru secara langsung. Masalahnya, observasi awal riset ini dilakukan pada peserta didik kelas 9A SMP VIP Al-Huda, Kebumen. Pada pembelajaran transformasi geometri, hasil analisis tes yang diberikan adalah peserta didik masih kurang menguasai materi transformasi geometri. Peserta didik masih kesulitan dalam memvisualisasikan konsep transformasi geometri, dan guru kurang dalam penggunaan media pembelajaran. Ini berkaitannya dengan teknologi ya. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir itu dari jurnal Matematika. Judulnya Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas 11 IPA MAN 1 Kota Bengkulu. Penulisnya Elsa Susanti. Teorinya, Sumarmo dalam Deden 2007 mengatakan bahwa matematika sebagai proses yang aktif, dinamik, dan generatif melalui kegiatan matematika memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan nalar yang diperlukan dalam upaya membekali lulusan yang mampu berpikir logis, kritis, dan cermat, sehingga bersikap objektif dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika. Masalahnya, proses pembelajaran matematika di MAN 1 Bengkulu belum mencapai pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada umumnya, di dalam pelaksanaan proses pembelajaran matematika, banyak siswa yang merasa bosan,
sama sekali tidak tertarik terhadap matematika karena matematika itu masih didominasi oleh guru. Sedangkan siswa masih pasif dan masih menerima barang jadi. Proses pembelajaran seperti itu kurang mampu mengembangkan berpikir kritis siswa serta menggali kemampuan yang ada pada diri siswa. Yaitu berarti jadi gurunya yang nerangin terus, siswanya mah cuma ngedengerin dan menerima materi saja. Oke, selanjutnya akan dibacakan hasil kajian dari teman saya. Selanjutnya, hasil kajian dari Dujumiati. Yang pertama, yaitu jurnalnya dari Jurnal Pendidikan Matematika yang berjudul Perbandingan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa melalui Model Pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending atau yang disebut CORE dengan model pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP Negeri 15 Kota Jambi. Penulisnya yaitu Anggara Novianoka Saputra, Hasan Basri Said, dan Eni Devitriani. Untuk teorinya yaitu, menurut Devitriani 2018, matematika harus dipadankan dengan keilmuan bidang lain dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna, membantu siswa untuk memperluas perspektifnya, memandang matematika sebagai suatu bagian yang terintegrasi daripada sekumpulan topik, serta mengenal adanya relevansi dan aplikasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Masalahnya, berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 15 Kota Jambi, untuk kelas 8 dalam proses pembelajaran di kelas dengan salah satu guru matematika mengatakan bahwa kemampuan koneksi matematika siswa masih rendah. Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan kemampuan koneksi siswa adalah suasana kelas yang kurang interaktif. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran konvensional yang dimana proses pembelajaran menjadi monoton. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, seperti model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending atau yang disebut CORE. Selanjutnya yang kedua yaitu dari Jurnal Pendidikan Matematika yang berjudul Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis menggunakan model pembelajaran SAFI dan model pembelajaran langsung siswa kelas 8 SMPN 2 Kuala Tungkal. Penulisnya yaitu Indri Jati Sugesti, Risma Simamora, dan Ayu Yarmayani. Untuk teorinya yaitu, menurut Gillen atau Santo 2013, pemecahan masalah sebagai strategi pembelajaran adalah suatu teknik di mana masalah digunakan secara langsung sebagai alat untuk membantu siswa memahami materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Masalahnya, walaupun pemecahan masalah merupakan sarana sekaligus target dari pembelajaran matematika di sekolah dan sebagai sarana pemecahan masalah yang memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi ide-ide matematis, tetapi masih banyaknya siswa yang kurang paham untuk menyelesaikan masalah. Terkadang pun, masalah tersebut masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maupun masalah yang berkaitan dengan matematika, misalnya dalam operasi aljabar. Untuk yang ketiga yaitu dari Jurnal Pendidikan Matematika yang berjudul Penerapan Mind Mapping dalam pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di SMPN 9 Kota Jambi. Penulisnya yaitu Sri Dewi Ahmad Faisal Hidayat. Untuk teorinya yang pertama yaitu menurut Sichon atau Bean dan Zibarat atau Hendriana DKK 2017 bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan menjelaskan algoritma dan cara unik menyelesaikan pemecahan masalah, seperti mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata dan kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik, yaitu memberikan dugaan tentang gambar-gambar geometri. Masalahnya, yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan, dan tingkat kreativitas siswa dalam mencatat konsep-konsep penting yang terkandung dalam materi pelajaran masih kurang memuaskan. Catatan siswa cenderung masih membosankan. Namun pada penelitian ini, peneliti menerapkan mind mapping dalam pembelajarannya agar lebih meningkatkan keterampilan komunikasi matematis siswa, serta mempermudah siswa dalam mengingat
mendapatkan ide, dan memperindah catatan. Oke, selanjutnya pemaparan dari hasil kajian Siti Astria Harti. Yang pertama, dengan jurnal dari Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Means Ends Analysis untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan penulisnya Nindi Citroresmi dan Nurhayati. Teorinya, kemampuan penyelesaian pemecahan masalah menjadi tujuan utama di antara beberapa tujuan belajar matematika. Masalahnya, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis belum menjadi tujuan belajar matematika. Contohnya terjadi di sekolah. Kemampuan pemecahan masalah sama sekali tidak diperhatikan dan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengerjaan soal yang diberikan kepada siswa, terutama soal yang berbentuk soal cerita. Kebanyakan siswa belum bisa menyelesaikan permasalahan, mulai dari memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan lainnya. Maka dari itu, permasalahan ini menyebabkan belum tercapainya tujuan belajar matematika. Selanjutnya, yang kedua, dari jurnal yang sama yaitu Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia dengan judul Implementasi Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penulis Nadia Maudi. Teorinya, kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki dalam diri siswa. Nadia Maudi 2016. Masalahnya, pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa siswa tidak memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik. Menurut hasil Trend in Mathematics and Science Study, TIMSS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa siswa Indonesia yang memiliki kemampuan komunikasi matematis hanya sebesar 57% dibandingkan negara lain yang 80% siswanya sudah memiliki kemampuan komunikasi matematis. Di dalam hal ini menyebabkan Indonesia menempati urutan ke-45 dari 49 negara dengan rata-rata yang ditetapkan oleh TIMSS. Yang ketiga, masih dari jurnal yang sama yaitu Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia dengan judul Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) terhadap kemampuan penalaran matematika siswa dengan penulis Silvanus Jelatu, Maria Irmayati Amul, Eva Risa Jeramat, dan Richardus Jundu. Teorinya, dalam kaitannya dengan dunia matematika, penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memahami matematika. Lehrer and Skadule 2000. Masalahnya, siswa belum mempunyai kemampuan penalaran matematis atau masih kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa. Salah satu fakta yang ditemukan peneliti khususnya terkait kemampuan penalaran matematika siswa di SMA swasta ST Thomas Aquinas Ruteng NTT adalah rendahnya kemampuan penalaran matematika. Hal ini nampak dalam kesulitan-kesulitan seperti siswa masih kesulitan dalam mengajukan dugaan, yakni menemukan cara atau langkah-langkah penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Siswa belum dapat melakukan manipulasi matematika, serta kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan juga masih sangat kurang. Selanjutnya hasil kajian dari saya, jurnalnya Edusentris, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, judulnya Meningkatkan Kemampuan Matematik Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dan Strategi Think, Talk, and Write. Penulisnya Heri Sendriana, teorinya Glasersfeld, Suparno 1997,
Nixon Hudojo 1998 dan Polya 1973 yang mengemukakan peran guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memfasilitasi siswa belajar menemukan pengetahuannya dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dalam hal ini, guru dapat memfasilitasi siswa seperti diberikannya bahan ajar. Masalahnya, pada penelitian ini siswa diberikan contoh butir tes komunikasi matematik. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas komunikasi matematik adalah tugas menyusun pertanyaan dari suatu kasus dan menyelesaikannya. Selain beberapa kesulitan di atas, diperoleh pula kesan siswa agak bosan dengan belajar sendiri melalui bahan ajar yang diberikan dalam waktu terlalu lama. Siswa mengusulkan adanya selingan pembelajaran langsung dari guru. Yang kedua, jurnalnya JKPM, judulnya Implementasi Kurikulum 2013 pada Perangkat Pembelajaran Model Discovery Learning, Pendekatan Saintifik terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Geometri SMK. Penulisnya Arifatuddina, Venisa Dian Mawarsari, dan Rohmat Suprapto. Teorinya, Wittin 1992, kemampuan komunikasi matematis menjadi penting ketika diskusi antar siswa dilakukan, di mana siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, dan bekerja sama sehingga dapat membawa siswa pada pemahaman dan yang mendalam tentang matematika. Masalahnya, dalam analisis uji pengaruh pembelajaran siswa SMK pada materi geometri, keaktifan siswa hanya mempengaruhi 39,7% terhadap kemampuan komunikasi matematis. Namun adanya keaktifan siswa sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dalam suatu diskusi, hanya ada beberapa siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya, dan tidak sedikit siswa lainnya masih merasa kurang percaya diri dalam menjelaskan pemahamannya dalam pembelajaran materi geometri. Yang ketiga, jurnalnya Buana Matematika, Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika. Judulnya, Pengaruh Media Maple terhadap Komunikasi Matematika pada Materi Integral. Penulisnya Desi Gita Andriani dan Eka Sri Indrayani. Teorinya, komunikasi matematika adalah kemampuan dan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, dengan menggunakan kata-kata, simbol maupun gambar dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Menurut Jatmiko dan Yuhani 2018. Masalahnya, pada materi integral yang banyak sekali terdapat simbol-simbol matematika maupun grafik dalam menyelesaikannya, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan materi integral. Hal ini juga dialami oleh siswa SMA Pawiatan Daha Kediri. Berdasarkan hasil observasi awal, terlihat bahwa kurang kreatifnya guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menjadikan rendahnya minat belajar matematika, sehingga siswa tidak terlalu memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru dan kurangnya penguasaan guru terhadap teknologi yang mampu mendukung sebuah pembelajaran matematika yang lebih menarik bagi siswa. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.